Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar sharing bagaimana pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Saat ini kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita mempersiapkan diri, kita naikkan pujian. Kasih Allah melingkupi saya. Berdoa. Sungguh indah pujian yang sudah kami nyanyikan. Kasih Tuhan sungguh indah dalam hidup kami. Biarlah kami boleh memahami makna kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan dan melayani sesama lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk acara sharing dan doa dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Baik sharing yang akan kami dengar maupun doa supaya semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ada anak muda kita, Elion Satelit, yang mau melayani di poliklinik kita. Siapakah dia? Inilah Nesa Marcella. Halo Nesa. Halo Su. Perkenalkan dirimu. Ya, nama saya Nesa Marcella. Saya biasanya melayani di remaja Elion Satelit. Saya sekarang bekerja di Poliklinik Elion sebagai apoteker. Saya lulus tahun 2020, terus langsung kerja di Poli Elion. Ya, ngomong-ngomong, kenapa kok bisa memilih di bidang kesehatan ya, tim medis? Jadi saya memilih bidang kesehatan itu karena kesehatan itu kan penting. Terus banyak orang juga nggak ngerti tentang kesehatan, tentang obat-obatan. Nah, tapi orang-orang itu lebih banyak lihat ke grup WA atau ke cari-cari informasi sendiri. Tapi kan di sini kesehatan itu penting, jadi perlu ada orang yang bisa mengedukasi tentang kesehatan yang betul. Ya. Kenapa kok bisa memilih Elion dibandingkan di luar? Biasanya kamu lulusan apoteker, anak muda kan kepingin yang lebih bekerja di luar lebih menjanjikan dibandingkan di poliklinik di dalam gereja. Kira-kira apa sih yang membuat kamu tertarik? Flashback sedikit tentang apoteker. Kenapa saya memilih poliklinik Elion? Sebenarnya kan saya awal waktu kuliah itu tidak kepikir untuk kerja di bidang klinis. Yang klinis itu maksudnya melayani pasien, saya lebih suka ke arah industri yang di pabrik. Nah, tapi lambat laun akhirnya saya pengen untuk buka usaha sendiri di bidang kosmetik.
Lalu saya kuliah kan sambil kuliah apoteker. Setelah lulus kuliah apoteker, saya mulai berpikir gelar yang saya dapat ini mau dibuat apa? Saya sudah sekolah susah-susah. Terus saya bingung mau ini gelar ini mau dipakai untuk apa? Kemudian saya sempat sharing ke beberapa teman gereja juga. Terus saya akhirnya sempat berpikir, oh berarti apoteker ini akan saya buat untuk pelayanan. Tapi saya juga nggak tahu melayani Tuhan dengan gelar saya itu gimana caranya. Sampai suatu ketika akhirnya saya memutuskan untuk coba cari-cari pekerjaan. Ternyata ada salah satu teman gereja, Han, yang nge-WA saya. Ini ada apotekernya Poliklinik Elion mau keluar, kamu mau masuk di situ? Terus tanpa pikir panjang, ya udah saya mau. Berarti ini seperti konfirmasi sedikit dari Tuhan kalau saya harus melayani di Poli. Wah, berarti harus terima kasih sama Han ya yang sudah memperkenalkan dirimu di Elion. Kira-kira berapa lama ya bekerja di Poli kita? Saya sudah bekerja di Poliklinik 6 bulan. Oh, di tengah-tengah masa pandemi ini berani ya. Kira-kira pelayanan Poli itu seperti apa yang kamu lakukan selama 6 bulan ini? Saya di Poli melayani di bagian apoteker, jadi yang menyerahkan obat, yang menjelaskan tentang pemakaian obat. Di Poli sendiri setiap pagi kita juga ada renungan, ada doa bersama. Jadi di Poli ini benar-benar seperti melayani dengan bidang kesehatan. Juga Poli selalu baksos. Baksosnya itu minimal 1 bulan sekali. Jadi mungkin yang bagi jemaat sendiri yang pasti tahu, biasanya yang pengobatan gratis dalam rangka Paskah sama Natal. Biasanya kan ada Jumat Agung ada juga, event-event khusus. Iya. Ya. Tapi di luar itu juga melayani di rayon-rayon. Selain itu, kira-kira yang datang berobat di Poli itu dari mana? Biasanya banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah sekitar gereja. Kemudian mereka juga mungkin ada beberapa juga jemaat yang sudah berobat di Poli juga. Biasanya pasien-pasien itu juga bukan pasien-pasien baru, jadi pasien yang sudah bertahun-tahun berobat di Poli. Wah, puji Tuhan ya, Poli kita menjadi berkat sehingga mereka datang lagi. Wah, sukacita. Dengar-dengar ini masa-masa ada vaksin di tengah-tengah ini, termasuk gelombang pertama ya, garda yang terdepan. Ikut vaksin, gimana ceritanya coba? Iya, awal-awal sih takut juga karena belajar obat itu membuat seorang apoteker takut sama obat. Tapi ya itu akhirnya ngobrol juga sama dokter-dokter, sama teman-teman di Poli. Akhirnya mereka juga sama-sama meyakinkan, nggak apa-apa, ayo coba kita vaksin. Dan vaksinnya yang terakhir kan juga sudah disetujui oleh BPOM, jadi lebih aman untuk disuntikan ke manusia. Terus, amannya gimana? Apakah virusnya? Ya. Mungkin cerita supaya teman-teman atau saudara seiman itu nggak takut, seluruh masyarakat nggak takut divaksin. Ya, di Indonesia ini memilih vaksin Sinovac. Jadi vaksinnya virusnya udah mati. Jadi kita nggak akan sampai tertular positif COVID. Jadi kan ada yang orang-orang takut, wah habis divaksin nanti saya positif. Ya, jadi nggak akan sampai positif. Nanti efek sampingnya juga nggak berbahaya, nggak sampai merenggut nyawa. Cuman efek samping yang ringan, misalnya ngantuk. Oh ya? Kamu sendiri apa? Ngantuk, lapar, terus pengen tidur, jadi badannya kerasa capek gitu. Tapi nggak sampai yang gimana. Itu pertama kali. Terus kemudian kedua kalinya, kalau nggak salah 2 kali ya? Iya, 2 kali, 14 hari setelah vaksin pertama
Ya efek sampingnya kurang lebih sama. Oh, kedua kali juga sama. Oh ya, itu kalau tidur memang semua orang inginkan ya. Jadi bersyukur. Jadi jemaat nggak usah takut dari vaksin ini. Apoteker yang tahu obat pertama takut, tapi ternyata enggak. Itu sangat bagus untuk imun kita ya. Terus ngomong-ngomong, apa yang ingin didoakan? Terus bagaimana rencana ke depan? Apakah seterusnya di Poli atau Tuhan pimpin melihat Tuhan dalam pekerjaan? Kira-kira apa sih? Ya, yang minta didoakan ya mungkin didoakan pekerjaan, kesehatan juga di tengah pandemi ini. Kerja di bidang kesehatan cukup menakutkan karena beresiko besar. Tapi Tuhan tetap melindungi, yaitu suatu anugerah juga, terus keluarga dan menjadi berkat bagi orang-orang. Terus mau pesan dan kesan kepada jemaat atau kepada saudara seiman? Ya tetap melayani Tuhan di tengah segala kondisi, tetap berserah, tetap mencari kehendak Tuhan, walaupun kita belum tahu Tuhan maunya apa. Oke, kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar sharing dari Nesa Marcella. Dia lulusan dari apoteker, kemudian mengambil pelayanan di bidang kesehatan. Dia lebih memilih di Elion daripada luar. Karena dia tahu di tempat Elion lah poliklinik. Dia boleh melayani, boleh menyaksikan kasih Tuhan kepada orang pasien. Pada saat ini saya ingin mengajak kita belajar sebuah tema melihat Tuhan dalam pekerjaan. Saya akan membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung akibatnya, akibat kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara, di dalam penciptaan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, kita melihat bagaimana Allah adalah pencipta. Allah pertama kali melakukan pekerjaan di bumi ini. Dari tidak ada menjadi ada. 6 hari Allah bekerja. Allah adalah salah satu contoh di dalam melakukan pekerjaan yang sangat amat baik. Bahkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, di situ kita melihat bagaimana Allah melihat pekerjaan yang dilakukan sungguh amat baik. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka bekerja itu sebagai kutukan akibat dosa manusia. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dia memberikan kemenangan kepada orang percaya. Maka suatu saat Tuhan akan memulihkan keadaan kita di dalam kita bekerja. Maka di tengah-tengah keberdosaan manusia, Tuhan ingin supaya kita sama seperti Dia melakukan pekerjaan yang terbaik. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sudah kita baca. Tuhan ingin kita seperti Dia yang memberikan terbaik. Apa yang kita lihat di dalam melihat Allah dalam pekerjaan? Yang pertama, apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Saudaraku, pada pemimpin reformasi, salah seorang pemimpin reformasi di abad ke-15 menganggap bahwa pekerjaan sebagai bentuk pelayanan di hadapan Allah. Ketika dipandang sebagai pelayanan di hadapan Allah, maka pekerjaan itu harus dipandang sebagai bentuk pelayanan bagi Tuhan. Ketika melihat bahwa apa yang dilakukan semua untuk Tuhan, maka yang pertama, orang tidak lagi bekerja dengan terpaksa, tetapi dengan kerelaan hati. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 18. Saya akan membacakannya.
Firman Tuhan berbunyi demikian, dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Jadi apa yang dilakukan di dalam pekerjaan adalah untuk Tuhan. Dengan apa? Dengan kerelaan hati. Seseorang yang tahu bahwa apa yang dikerjakan untuk Tuhan, melihat Tuhan dalam pekerjaan, tahu Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatu dengan baik, maka dari hatinya itu bukan terpaksa, tetapi dari kerelaan hatinya. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan dengan sepenuh hati. Dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Di sini kita melihat dengan kasih, dia akan melakukan yang terbaik. Ketika dia tahu bahwa Tuhan ingin dia lakukan semua pekerjaan untuk Tuhan, maka dia akan melakukan dengan kasih. Tanpa lagi memandang akan status, tanpa lagi melihat jenis pekerjaan, tetapi dia akan melakukannya dengan baik, dengan kasih. Bahkan bukan itu saja, dia akan melakukan bagi kemuliaannya. Karena dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai 33, semuanya dari dia, oleh dia, dan untuk kemuliaan namanya. Apapun yang dikerjakan untuk Tuhan, melihat Tuhan dan pekerjaan, mengerti bahwa semuanya adalah untuk dia dan bagi kemuliaan namanya. Kemudian hal yang kedua yang kita pelajari, yaitu sebagai saksi Kristus. Ketika kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan, kita memandang pekerjaan sebagai misi Tuhan, ladang misi yang Tuhan ingin kita kerjakan. Di dalam kita mengerjakan, khususnya mengenai bidang kesehatan, salah satu contoh, salah satu sarana untuk berhubungan dengan pasien, berhubungan dengan masyarakat, berarti bisa dilakukan sebagai ladang misi yang Tuhan ingin kerjakan. Walaupun hanya memberikan obat, menunjukkan cara minum obat, tetapi orang boleh melihat Kristus melalui pekerjaan. Orang bisa melihat Kristus melalui tenaga-tenaga medis. Karena dari situlah akan menunjukkan salah satu misi yang Tuhan ingin dikerjakan. Salah satu contoh kita melihat di Alkitab, yaitu Daniel. Tokoh Alkitab Daniel dari awal perannya itu sebagai saksi dalam pekerjaan itu sangat luar biasa. Kita melihat hal performa kerja di kerajaan Babilonia. Dia dan teman-temannya lebih baik 10 kali lipat dari mereka yang tidak mengenal Tuhan. Di Daniel pasal 1 ayat 20, sangat menarik sekali. Saya akan membacakannya. Daniel 1 ayat 20. Di situ dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka, yaitu Daniel bersama teman-temannya, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Di sini kita melihat bagaimana Daniel bersama teman-teman itu sebagai saksi Kristus di tengah-tengah zamannya, di dalam pekerjaannya. Salah seorang, yaitu Martin Luther, dia berkata demikian. Dalam salah sebuah buku dia berkata demikian. Jika seseorang dipanggil untuk menjadi penyapu jalanan, dia harus menyapu jalan seperti yang dilukis oleh pemusik gubahan Beethoven, atau seperti Shakespeare yang menulis puisi. Jadi dia harus menyapu jalan dengan sangat baik, sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak untuk berkata, di sini hiduplah seorang penyapu jalan yang hebat, yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Segala pekerjaan yang baik dan benar itu
dia kerjakan sebagai saksi Kristus. Salah satu hal yang sangat menarik ketika orang memandang bahwa pekerjaan sebagai ladang misi, maka dia akan mengerjakan dan bersaksi bagi Tuhan, sehingga orang lain melihat Kristus melalui dia sebagai pekerjaan, dan dia boleh menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain melalui pekerjaan. Walaupun pekerjaan itu sangat rendah dipandang manusia, tetapi bagi Tuhan itu sangat bernilai. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana dengan diri kita masing-masing? Sudahkah kita melihat Tuhan dalam pekerjaan kita? Dalam hal apapun yang kita kerjakan, baik kita sebagai ibu rumah tangga dalam pekerjaan kita maupun sebagai tenaga profesional, sebagai pengusaha, sebagai apapun. Sudahkah kita bekerja untuk Tuhan dan menjadi saksi melalui pekerjaan kita? Biarlah kita boleh menyaksikan Tuhan di dalam pekerjaan di tengah-tengah zaman ini, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan dan kita boleh berkenan kepada Tuhan, karena semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan-Nya. Kiranya firman Tuhan yang singkat boleh membawa kita lebih mengerti rencana Tuhan melalui pekerjaan kita, melihat Tuhan dalam pekerjaan. Amin. Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama kita berdoa bagi Nesa Marcella, doakan untuk imannya, untuk pekerjaannya, untuk pelayanan dia, supaya dia tahu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapak, kami menyerahkan untuk Nesa Marcella, bersyukur dia boleh ambil jurusan bidang obat-obatan. Kami berdoa untuk farmatika yang sudah diambil dan dia boleh terapkan melayani di Poli Elion. Kami berdoa untuk imannya supaya boleh bertumbuh melalui pelayanan di tempat ini. Dia makin boleh melihat rencana Tuhan dalam kehidupannya. Doakan untuk pekerjaannya supaya Tuhan jaga lindungi di masa-masa pandemi ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala hal-hal sakit penyakit, biar dia boleh melayani dengan penuh sukacita. Berkati masa depannya, berkati kehidupannya, dan berkati dalam kehidupan yang dia jalani. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita bersama-sama berdoa bagi gereja kita. Kita doakan untuk yang pertama, kita doakan untuk pembinaan melalui EBS yang akan dimulai tanggal 8 Maret. 4 kali kita doakan supaya sungguh-sungguh kelas EBS ini boleh berjalan, dan doakan untuk Pendeta Henry yang akan mengajar, dan doakan untuk setiap peserta boleh mengikuti akan EBS selama 4 kali ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama-sama sehati doakan untuk EBS yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Maret yang akan datang. Kami berdoa Bapa, Engkau yang hadir memberkati, memimpin untuk Pendeta Henry yang akan mengajar, untuk setiap peserta, setiap jemaat maupun orang luar supaya boleh belajar mengenal Kristus lebih mendalam. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan setiap kami sehingga kami makin boleh mengenal Tuhan lebih mendalam. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan untuk Poli Elion, kita doakan untuk tenaga medis, untuk tim dokter, dan juga suster serta apoteker. Kita doakan untuk pengurus yayasan dan seluruh jemaat 4 rayon boleh mendukung akan Poli kita. Kita berdoa untuk keberadaan Poli boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sehati doakan untuk Poli Elion ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Poli boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar. Mereka boleh mengenal Tuhan melalui Poli kita. Kami doakan untuk tim medis, untuk dokter, untuk suster,
dan juga untuk apoteker, Pengurus, Tuhan, mereka biarlah yang harus mereka berjuang boleh di tengah-tengah melayani pandemi Engkau ini dengan supaya mereka sungguh-sungguh dijaga, dilindungi. melalui Kami poli juga ini, berdoa menyerahkan untuk biarlah setiap pengurus juga yayasan, boleh untuk poli, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat untuk kesehatian, mengelola memberikan poli ini, semangat, sehingga kekuatan dalam semakin mendukung, dan doakan untuk menjadi berkat bagi masyarakat. sponsor, Kami mohon donatur semuanya yang hanya juga dalam setiap kasih bulan penyertaan memberikan saja. support. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai, dan doakan untuk 4 rayon boleh bergotong royong, boleh bergandeng tangan mendukung akan poli. Kami doakan untuk setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, jadikanlah poli klinik boleh menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita minta Nesa doakan untuk bangsa dan negara. Bersyukur untuk tahap 1 telah dilakukan dengan baik untuk tenaga medis, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, serta di poliklinik. Dan doakan supaya sungguh-sungguh vaksin ini boleh merata, dan doakan juga untuk tahap selanjutnya supaya Tuhan yang akan memimpin. Nah, Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu sehingga kami boleh memiliki vaksin Tuhan. Kiranya Kau yang pimpin sertai dalam proses pelaksanaan vaksin ini Tuhan, sehingga vaksin ini boleh tersebar rata kepada semua masyarakat Tuhan. Kami juga berterima kasih atas vaksin gelombang 1 yang telah dilakukan pada setiap tenaga kesehatan, dokter, perawat, apoteker, dan semua lembaga-lembaga pemerintah yang esensial, sehingga dengan adanya vaksin ini angka persebaran COVID juga bisa menurun Tuhan. Tapi itu semua hanya rencana manusia. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu Tuhan, dalam vaksin ini, sehingga vaksin ini boleh efektif, boleh meningkatkan imunitas manusia, sehingga kami boleh menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Kami serahkan proses produksi, proses persebaran vaksin juga dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya Tuhan. Kami hanya bisa merencanakan Tuhan, tapi Engkau-lah yang memutuskan yang terbaik bagi setiap kami. Ya. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita, apa rencana Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Dimanapun kita berada, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai tenaga profesional, sebagai pengusaha, sebagai apapun dalam hidup kita, mari kita serahkan segala rencana kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin. Kita ngambil waktu sebentar untuk boleh berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dalam sharing dan doa untuk Elion Satelit. Terima kasih untuk semua sharing yang sudah disampaikan, dan pokok doa, pujian, renungan boleh membuat kami mengerti dan melihat Tuhan dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapak, Engkau yang akan menolong setiap saudara seiman kami dimanapun berada yang saat ini sedang bergumul di dalam mencari pekerjaan ataupun di dalam melakukan pekerjaan, supaya Tuhan yang terus menopang, menuntun, memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan jemaat. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah doa kita pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kita para hamba Tuhan akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.